Udah berpikir positif aja, berpikir optimis aja. Yang seringkali jadi olok-olok karena ini nasihat yang klise dalam pengembangan diri. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita simak. Hai, balik lagi bareng gua Umar di Pembelajar Produktif di segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu Sebuku Sepekan. Gua mengajak lo untuk sama-sama kita membaca setidaknya satu buku tiap pekan. Kalau belum bisa nggak masalah, diusahakan dulu sesuai kemampuan lo, tapi lo bisa ikuti setiap pekannya kita membahas buku-buku yang menarik di channel Pembelajar Produktif ini. Kali ini gue bahas buku karya Norman Vincent Peale, judulnya The Power of Positive Thinking. Ya, positive thinking yang ketika gue mulai membaca bukunya, gue nggak expect apa-apa, ya udah paling buku biasa aja membahas tentang berpikir positif. Tapi ternyata ketika gue baca, se-powerful itu, seberdampak itu cara berpikir positif dalam keseharian kita. Memang ketika kita baru memulai, kita mengejarnya itu bukan hal-hal yang wisdom, bukan hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Kita mau langsung dapat hasilnya, kita mau tekniknya, strateginya, metodenya, caranya, kiatnya. Tapi terkadang kita juga perlu loh wisdomnya, kebijaksanaannya. Dan buku ini memang bukan buku step by step, bukan buku teknik, tapi buku untuk memberikan kita kebijaksanaan terkait berpikir positif. Ada 5 hal yang kita bisa pelajari dari buku ini. Yang pertama adalah mulai percaya ke diri sendiri. Kalau kita belum pede sama sekali, tingkatkan menjadi pede. Kalau sudah pede, tingkatkan jadi lebih pede lagi. Karena confidence, kepercayaan diri yang kita bentuk, itu akan melahirkan banyak hal. Kompetensi kita akan meningkat karena kita semangat untuk belajar hal baru. Network atau jejaring kita makin luas karena kita percaya diri untuk menampilkan diri ke orang lain. Income kita juga bisa makin meningkat karena kita bisa ngepromosiin diri kita atau personal brand yang kokoh. Baik kita sebagai penjual, menjual produk, jasa, atau bahkan sebagai karyawan, ini semua akan berguna kalau kita mulai dengan rasa percaya diri. Tentu saja confidence itu adalah satu hal yang dilatih, satu hal yang perlu di-upgrade perlahan-lahan. Dulu ketika gue pertama kali ngomong di depan kamera, ya belum berani ngomong seperti ini. Sangat tidak percaya diri, sangat ragu. Emangnya gue siapa bisa ngobrol kayak gini? Emangnya gue siapa bisa sok ngajarin orang terkait pengembangan diri, produktivitas? Itu semua impostor syndrome yang gue miliki saat itu. Tapi memang kepercayaan diri tidak bisa langsung muncul hanya sekejap mata saja. Gue berlatih, bukan hanya berlatih skill ya, seperti public speaking, storytelling, itu kan skill. Tapi gue berlatih juga mindset dan pola pikir untuk oke, gue bisa, oke, gue mau, oke, gue lakukan. Dan itu semua dilakukan dengan perulangan, dengan iterasi. Dengan setiap syuting, ya udah lakuin, kerjain. Mulai dengan bikin podcast, mulai dengan Instagram Live, sampai membuat video YouTube. Semua prosesnya membentuk dan menempa rasa percaya diri itu. Tapi tidak bisa kita terlalu percaya diri juga atau overconfident. Karena terlalu percaya diri bisa membuat diri kita menjadi sombong. Maka poin kedua dari buku ini adalah menerima diri kita lalu memberi sesuai dengan potensi diri kita. Kita sudah punya mesin kecerdasan yang diberikan Tuhan ke diri kita. Kita udah tahu Allah kasih kita potensi diri, bakat tertentu yang beda-beda setiap orang. Maka terimalah hal itu, bukan menolaknya. Dulu gue sempat menolak, gue nggak pingin menjadi seorang introvert. Karena setelah gue tes di mana-mana, segala tes kepribadian gue cobain, selalu munculnya gue adalah seorang introvert. Waktu itu gue belum paham. Gue kira introvert itu jelek, extrovert itu bagus. Mungkin lo masih anti nganggap kayak gitu, tapi kalau lo udah paham konsep dasar dalam personality, pembagiannya tidak introvert jelek, extrovert bagus. Keduanya bisa bagus dengan caranya masing-masing. Tapi saat itu gue belum sadar dan gue berusaha keras untuk menjadi seorang extrovert. Gue berusaha keras untuk menjadi orang yang nge-charge energi dari luar. Yang mana gak works. Karena emang itu bukan nature-nya gue, itu bukan karakternya gue. Sehingga mengubah dari introvert ke extrovert bukanlah sebuah solusi. Justru gue berlatih skill-skill yang terkesan dimiliki seorang extrovert. Skill public speaking, skill networking, skill komunikasi, skill negosiasi, itu bisa dipelajari. Namun gue menerima diri gue sebagai seorang introvert dengan kelebihannya, kekuatannya, potensinya, dan memberikan kontribusi ke orang lain dengan potensi yang gue miliki. Yang ketiga adalah bekerja sama untuk melakukan lebih banyak, untuk mencapai lebih banyak, untuk membangun kontribusi yang lebih besar.
Gue juga ketika membangun pembelajaran produktif ini nggak bisa sendiri. Makanya ada tim yang membantu, ada orang yang gue ajak partnership, ada sama-sama gue cari orang untuk membangun ini bareng-bareng. Tentu saja, ini akan membuat kita merasa lebih senang dalam menjalani prosesnya, karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial, butuh orang lain. Perlu perasaan untuk berkontribusi, tapi juga butuh perasaan untuk dibantu, karena kita menjalaninya tidak sendiri. Yang keempat, jangan lupa sertai dengan doa juga. Karena ternyata doa ini memberikan pengaruh ke pikiran kita, pola pikir kita, mindset kita menjadi berpikir lebih positif. Ternyata doa dalam bentuk apapun, afirmasi, kalimat positif, akan membangun banyak afirmasi positif yang bisa mengubah fungsi dan struktur otak, atau istilahnya neuroplasticity. Ketika otak kita berubah struktur dan fungsinya, maka kita akan menjadi orang yang sesuai yang kita inginkan. Inilah cara kita melakukan self-programming atau memprogram otak kita. Dengan kita sadar dan tahu betul bahwa kita mengisi otak kita dengan informasi positif atau negatif. Biasanya gue ajak untuk kita perbaiki BTP, bacaan kita, tontonan kita, dan pergaulan kita. Apakah sudah positif atau masih negatif? Dan yang kelima adalah beristirahat sejenak. Terkadang kita perlu take a step back, terkadang kita perlu istirahat sebentar untuk kembali lagi produktif besoknya, untuk kembali lagi produktif pekan depannya. Di era sekarang ini, istirahat seakan-akan menjadi momok yang orang tidak mau ambil karena mau kerja terus, karena mau produktif terus, akibat hustle culture yang sekarang sangat populer. Tentu ini didukung juga dengan kebutuhan hidup yang semakin lama semakin naik, tapi kita tetap perlu waktu untuk istirahat, untuk mengistirahatkan badan kita, pikiran kita, emosi kita, dan bahkan jiwa kita. 5 hal tadi yang bisa membuat kita lebih berpikir positif. Gue juga rekomendasikan lo untuk baca bukunya The Power of Positive Thinking. Terjemahannya juga sudah banyak. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tuliskan di komen kira-kira buku apa lagi yang lo pengen gue bahas di segmen Sebuku Sepekan selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. See you, salam pembelajar.